Shalom saudara dikasih dalam Tuhan, selamat pagi, salam sukacita, salam damai sejahtera buat setiap kita. Pagi hari ini kita bersyukur karena kita boleh ada sebagaimana kita ada, kita masih diberikan kekuatan, kita masih diberikan kesanggupan, kita masih diberikan kemampuan untuk menjalani sepanjang hari ini. Karena itu kita dapat berkata, kesanggupanku ialah pekerjaan Tuhan. Betul kita masih punya pergumulan, betul masih kita ada di hadapan, kita ada badai, betul ada doa-doa yang belum kita lihat dijawab Tuhan. Tapi kita mau tetap bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena firman yang menuntun kita, karena arahan tangan Tuhan mengarahkan kita ke dalam jalan-jalannya yang sempurna. Melalui apa? Melalui masalah kita, melalui pergumulan kita. Terkadang Tuhan pakai untuk membawa kita masuk dalam rencana Allah yang sempurna. Karena itu jangan komplain, jangan bersungut-sungut, jangan mengeluh, apalagi cari siapa yang salah. Belajar jalani hidup dengan sukacita sehingga kita mengerti apapun yang terjadi, Tuhan ada dalam setiap aspek kehidupan saya, maka saya cakap menanggung segala perkara. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, dalam program Bible and Coffee ini saya mengajak juga setiap umat Tuhan untuk turut mengambil bagian dalam melayani umat Tuhan. Bagaimana caranya? Bagikan kembali renungan singkat ini sehingga ada banyak umat Tuhan juga boleh turut dikuatkan, ada banyak umat Tuhan turut diberkati di dalamnya. Dan setiap hari kita terus merenungkan firman Tuhan, memulai hari bersama dengan firman Tuhan. Karena itu umat Tuhan yang belum subscribe channel ini, saya mengajak kita, mengarahkan kita agar subscribe atau klik juga gambar lonceng yang ada supaya kita mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan ketika renungan singkat ini diadakan setiap harinya di gadget setiap kita. Puji Tuhan. Mari saudara dikasih dalam Tuhan, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu karena anugerahmu, karena kasih setiamu ya Bapa, yang menopang kami, yang menguatkan kami, yang menuntun kami dalam jalan-jalanmu yang sempurna. Kami sadar betul hidup kami ada oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Dan sebelum kami memulai segala sesuatunya, kami perlu firman-Mu. Tuhan tolong kami, mampukan kami, tuntun kami dalam jalan-jalan Tuhan yang sempurna, sehingga kami mengerti akan kebenaran. Dan kebenaran inilah yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, beberapa hari ke depan kita akan merayakan Natal. Haleluya. Kita bersyukur karena Natal mengingatkan kita Allah mengasihi kita. Kalau bukan karena kelahiran Yesus, kedatangan Yesus ke muka bumi, maka kita masih tinggal dalam dosa-dosa kita dan kita adalah orang-orang yang siap menerima hukuman, saudaraku. Tapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu sebabnya beberapa hari ke depan kita akan merayakan Natal. Natal juga bukan hanya mengingatkan kita bahwa Allah mengasihi kita, tapi Natal juga mengingatkan kita bahwa Tuhan ada buat setiap kita. Dia Allah Immanuel. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini dalam Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama, ini yang saya mau bagikan buat setiap kita, yakni firman yang menjadi sama dengan manusia. Allah yang menjadi sama dengan manusia dan firman itu menjadi manusia. Inilah dahsyatnya Allah kita. Lihat ya, Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama bilang begini. Pada mulanya adalah firman. Iya kan? Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, orang yang bergaul dengan firman Tuhan, orang yang terus merenungkan firman Tuhan, berarti adalah orang yang bergaul atau intim dengan pribadi Allah. Dan benarlah apa yang dikatakan Alkitab, bahwa orang yang mengikatkan dirinya dengan Allah, dia akan menjadi satu roh dengan Allah. Dengan kata lain apa? Hidupnya dituntun, hidupnya diarahkan, hidupnya dipimpin, hidupnya dibimbing. Sehingga betul, kita di hadapan kita masih ada di dalam pergumulan kita. Karena di dalam dunia ini kita menghadapi begitu banyak tantangan, masalah. Selama kita hidup di dalam dunia ini ada aja pergumulan, ada aja masalah, ada aja tantangan yang harus kita hadapi. Tapi orang yang bergaul dengan firman, Alkitab katakan dia akan tetap kuat. Sehingga akhirnya ada badai, ada masalah, ada tantangan, orang ini tetap kuat. Kenapa? Karena mendasari hidupnya dengan
firman. Makanya program ini bernama Bible and Coffee. Kita terlebih dahulu mencari Tuhan, tergenapi firman Tuhan Yesus dalam hidup kita. Carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambah-tambahkan kepadamu. Yes, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah pribadi Allah. Nah, coba lihat dalam ayat 14-nya, masih dalam Yohanes pasal yang pertama. Di ayat 14 ya, firman Tuhan bilang begini, firman itu telah menjadi manusia. Tadinya firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah dan firman itu telah menjadi manusia. Apa dikatakan selanjutnya? Dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, Yesus lahir Natal. Itu sebabnya kita mengerti, Natal membuat kita memahami bahwa Allah mengasihi kita. Natal membuat kita mengerti bahwa Allah menjadi sama dengan manusia, itu tidak ada yang mustahil. Iya kan? Masa Allah menjadi manusia? Loh, Allah menjadi apa aja bisa. Dia Allah. Baginya tidak ada perkara yang tidak mungkin tidak ada. Iya kan? Tidak ada perkara yang tidak mungkin tidak bisa dia lakukan. Semuanya mungkin. Dia bisa jadi apa saja. Apalagi cuma jadi manusia. Kenapa? Karena manusia tidak bisa mengampirinya. Manusia penuh dengan dosa sebab segala sesuatu, sebab semua manusia telah jatuh dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu sebabnya perlu Allah sendiri dalam kekuasaan, dalam kemuliaannya menjadi sama dengan manusia untuk menebus dosa setiap kita. Itu sebabnya penting sekali untuk kita memulai hari bersama dengan firman, karena firman adalah Allah sendiri. Kita pegang hidup kita ini bukan karena apa yang kita lihat. Kita hidup bukan karena apa yang ada di hadapan kita. Kita hidup berdasarkan apa kata Tuhan tentang saya. Itu sebabnya kenapa ada banyak orang Kristen gampang sekali hidupnya digoncang. Ada banyak orang Kristen gampang sekali hidupnya gampang diombang-ambingkan, gampang terikut arus, akhirnya jadi sama dengan dunia. Karena tidak mendasari hidupnya dengan firman. Akhirnya apa? Tinggal di dalam keraguan-raguan. Tinggal di dalam kekhawatiran. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini kita diingatkan. Berapa hari ke depan kita akan merayakan Natal. Allah menjadi sama dengan manusia karena mengasihi umat manusia. Yang adalah firman menjadi sama dengan manusia dan setiap perkataannya adalah firman Allah. Itu sebabnya kita pegang apa yang dikatakan Tuhan. Kita pegang apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Bukan berdasarkan perasaan-perasaan kita. Saya gak bisa disembuhkan. Rumah tangga saya sulit untuk dipulihkan. Kesehatan saya susah untuk disembuhkan. Akhirnya hidup kita berdasarkan perasaan dan apa kata orang. Kita lupa bahwa firman yang kita dengar adalah pribadi Allah yang bergaul dengan kita. Sehingga akhirnya kita kuat menghadapi badai karena ada firman yang meneguhkan hati dan hidup kita. Karena itu saudara dikasih dalam Tuhan. Hari ini kita diingatkan. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia. Dialah pribadi Yesus yang ada dan tinggal dalam hidup kita dan dalam rohnya kita hidup dan memuliakan namanya. Karena itu hari ini dengan firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini, kita diingatkan yang pertama, jangan pernah hidup jauh dari Tuhan. Renungkan firman Tuhan, belajar untuk tetap memulai hari bersama dengan firman Tuhan. Bukan soal berapa banyak engkau baca Alkitab, tapi apakah engkau melakukan apa yang engkau baca, apakah engkau menghidupi apa yang engkau dengar dari firman Tuhan. Dan yang kedua dari firman ini kita belajar bahwa jangan hidup bergantung dari apa kata orang, dari apa yang menjadi permasalahan pergumulan yang kita hadapi, tapi hiduplah bergantung dengan apa yang menjadi janji Tuhan. Karena firman Tuhan jelas katakan apa yang keluar dari mulutku tidak akan pernah kembali kepadaku dengan sia-sia, melainkan akan mengerjakan apa yang aku kehendaki dan berhasil dalam apa yang aku suruhkan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, pegang firman Tuhan, dasari hidup kita dengan firman Tuhan. Karena kita tahu langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman Tuhan akan tinggal tetap dan terjadi dalam kehidupan kita. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur
Sebab kami dipercayakan Allah untuk terus bergaul dengan firman. Kami percaya tidak ada sesuatu yang sia-sia ketika kami mulai bergaul dengan firman. Ada saja pembelaan Tuhan, ada saja pertolongan Tuhan, ada saja kasih karunia demi kasih karunia yang menopang kami. Karena itu ya Bapa, hari ini secara khusus Tuhan tolong kami, mampukan kami untuk tetap tinggal dalam kebenaran. Karena kami percaya firman-Mu adalah kebenaran. Kebenaran itu yang akan memerdekakan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Tinggallah di dalam firman. Karena apa yang keluar dari mulut Allah yang adalah firman yang tidak terjadi. Karena semuanya yang keluar dari mulut Allah, firman-Nya pasti tergenapi. Tuhan Yesus memberkati kita.